Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ja'far Siddiq. Saya mahasiswa IAIN Pontianak, Fakultas Usuluddin Adam Ad-Dakwah, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi motivasi sebagai memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam. Kita ketahui bahwa kita harus sekali mempunyai motivasi. Kenapa? Karena motivasi adalah suatu langkah pertama ke arah pencapaian. Maksudnya bagaimana? Ketika kita termotivasi, maka langkah pertamanya kita harus termotivasi dulu. Sehingga dengan termotivasi itu kita akan sampai terhadap apa yang kita ingin capai. Dan juga motivasi adalah meningkatkan kemauan. Kenapa banyak orang yang gagal? Karena mereka tidak mempunyai kemauan. Karena mereka tidak termotivasi, tidak mempunyai motivasi. Dan juga motivasi adalah memberikan tenaga ekstra. Motivasi membangkitkan tenaga ekstra kita. Motivasi ibarat ketika ketika mesin hanya ditaruh saja, didiamkan saja, tidak dinyalakan. Tapi ketika mesin itu dinyalakan, maka mesin itu akan bangkit. Itulah motivasi. Motivasi juga adalah kunci dari keberhasilan. Rata-rata orang yang sukses itu, orang yang berhasil itu karena mereka pertamanya termotivasi. Makanya oleh karena itu, bagaimana kita harus tahu apa tujuan dari hidup kita. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita bahwa tujuan hidup kita adalah melakukan amal yang baik dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah taala menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji bagaimana untuk kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, melakukan amal dengan sebaik-baiknya. Itu. Dan juga motivasi merupakan tenaga pendorong bagi seseorang agar memiliki energi untuk melakukan sesuatu dengan penuh semangat. Jadi perlu sekali motivasi. Jadi motivasi adalah pendorong kita bagaimana kita melakukan apa yang ingin kita tuju itu lebih semangat. Sebagaimana Al-Quran telah memberikan teknik, memberikan cara terhadap kita. Al-Quran telah memberikan cara kepada kita sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala." Al-Quran memotivasi kita bahwa ketika kita beramal soleh, maka hadiah apresiasi dari Al-Quran, apa kata Al-Quran? Kita akan diam di dalam surga selamanya. Itu. Dan juga Al-Quran memberikan pujian dan memberikan aspirasi terhadap orang-orang yang beriman dengan beramal soleh, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, wa amma man amana wa mila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh, orang yang beriman dan melakukan amal soleh, maka balasannya itu adalah surga. Sehingga ketika kita kalau kita melihat kepada
bagaimana sahabat, terutama ketika kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah SAW menjelang meninggal dunia, malaikat mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau ingin masih lanjut hidup? Apakah engkau ingin mati? Karena ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul a'la. Allah taala ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ketika saya melakukan ini, apa balasannya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ketika kamu melakukan ini, balasannya surga. Sehingga para sahabat itu termotivasi, ingin mendapatkan surga, ingin masuk kepada surga, melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, bagaimana kita harus termotivasi? Bagaimana kita dari teknik Al-Quran tadi, dari Rasulullah itu tadi, dari para sahabat itu, kita harus termotivasi sehingga apa yang kita ingin tujukan, apa yang ingin kita capai itu akan berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setidaknya ada dua yang bisa memotivasi terhadap kita. Ada dua metode. Yang pertama yaitu metode tabligh. Apa tabligh? Tabligh adalah menyampaikan pesan agar sampai kepada hati dengan menggunakan bahasa indah sehingga hati termotivasi dan hidup. Itu adalah tabligh. Tabligh, bagaimana kita menyampaikan itu dengan bahasa indah, dan apa yang kita sampaikan itu memang benar dari hati. Kita sampaikan hablum minallah, hubungan kita terhadap Allah, apa dan bagaimana. Dan juga hablum minan nas, apa hubungan kita terhadap manusia, apa dengan mana, apa membuat orang akan tahu, dengan apa orang itu akan membuat orang akan tahu, bagaimana membuat orang mampu melaksanakannya, bagaimana orang itu mampu melaksanakannya sehingga orang itu membangkitkan motivasinya. Kenapa membuat orang tahu alasannya melaksanakannya? Itu. Terus yang kedua yaitu tafsir. Apa tafsir? Tafsir ini adalah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang meniti jalan yang benar, bahwa mereka adalah orang-orang yang paling berpotensi untuk menjadi orang yang sukses, jadi tafsir yang kedua yakni adalah tafsir. Bagaimana kita memberikan kabar-kabar gembira kepada teman kita, kepada orang-orang yang kita ingin berikan tafsir, sehingga mereka ketika meniti untuk melakukan jalan yang benar, mereka makin semangat sehingga mereka sukses. Itu. Di antaranya tafsir yang paling banyak dalam Al-Quran ialah Al-Quran, yaitu memberikan tafsir kabar gembira kepada kita, yaitu dukhul jannah. Itu dukhulul jannah, masuk surga. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana ketika orang itu beriman, orang itu melakukan amal soleh, maka Al-Quran menghadiahkannya, Allah Subhanahu wa taala menghadiahkannya dengan surga. Dan juga di antara cara kita motivasi diri adalah dengan memasang target. Memasang target. Apa target kita? Apa tujuan kita dalam hidup ini? Tujuan kita tentunya kita setelah mati kita masuk surga. Dan juga agar kita bisa termotivasi, bagaimana agar kita selalu motivasi? Caranya yakni motivasi diri kita dengan membaca
zikir pagi dan zikir petang, sehingga dengan khasiat zikir pagi dan zikir petang itu akan menyuntik vitamin kepada kita. Dan juga kita harus memperbanyak mendengar tabligh, membanyak ceramah-ceramah, mendengarkan tafsir, mendengarkan ceramah-ceramah kabar gembira agar kita semakin semangat, agar kita termotivasi. Itu. Terus kita harus memasang target. Ada target mingguan, target harian, target harian, target pekanan, target bulanan, dan juga target tahunan, sehingga target sampai akhir hayat kita. Dan juga kita harus bisa targetnya, yaitu bagaimana kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan video ini ada manfaatnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.